Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ladati dari kelas 12 TKN 1 Leader. Di sini saya akan mempraktekkan tugas untuk ujian sekolah kompetensi di SMK Nasional Depok. Untuk pertama-tama, alangkah baiknya kita memeriksa elektrikal dahulu. Untuk hazard, lampu depan, lampu kepala, sama lampu jauh ya, dan sen. Coba lampu depannya, Sal. Oke. Jauh dekatnya, Sal. Hajar. Sen. Untuk yang kedua, mari kita periksa AC dan radio. Yang pertama dinyalakan dulu. Untuk AC sendiri biasanya jika tidak ada halangan akan mengeluarkan hawa dingin. Jika tidak mengeluarkan hawa dingin, berarti freonnya sudah dipastikan habis atau preparasinya sudah rusak atau lemah. Bisa ke radionya. Di sini mainkan volumenya juga. Ya, baik. Yuk. Yang selanjutnya kita akan memeriksa wiper dan washer. Washer wiper berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan di dalam ruang mesin. Pelaksanaan dalam ruang mesin itu memeriksa fluida dulu ya. Pertama-tama kita akan memeriksa fluida power steering ya. Di sini ada indikator maksimal dan minimum. Jadi jika sudah minimum lebih baik ditambah daripada habis ke maksimal, dan tidak boleh lebih daripada maksimal. Untuk minyak rem di sini ada batas minimum dan maksimum. Selanjutnya washer. Di sini dicampur dengan air sabun agar tidak berkerak. Ya, selanjutnya kita akan memeriksa oli. Yang pertama-tama kita bersihkan dulu dan dimasukkan kembali. Ditarik kembali dan diperiksa. Di sini kita bisa melihat kualitas dan kuantitas oli. Di sini kualitas oli sudah berwarna hitam-hitaman. Di sini harus perlu diganti, dan di sini kita bisa merasakan gram yang sudah di dalam kandungan oli ini. Di sini juga kandungan oli sudah hampir tengah ya, indikator tengah. Berarti belum lower banget lah, masih
masuk kualifikasi spesifikasi standar. Selanjutnya memeriksa saringan udara, filter udara. Filter udara yang bersih berwarna putih. Di sini sudah berwarna abu hampir kehitaman ya. Bisa dibersihkan, diketuk di dinding atau disemprot dengan kompresor. Yuk. Habis dari saringan udara, kita periksa draft beltnya masih bergerigi dan sudah masih tebal atau tipis. Di sini masih tebal kondisinya. Jika sudah tipis, alangkah baiknya diganti karena bisa putus dan mesin tidak akan jalan dengan maksimal. Habis dari drive belt, kita menuju ke ban. Di sini velg kita lihat dengan secara visual saja. Dan untuk kehausan grip terhadap ban, di sini bisa menggunakan Mister Geser. Di sini sudah agak menipis ya, sudah tidak bagus jatuhnya karena bergeriginya sudah hampir rata. Oke. Ayo. Habis dari ban, jika terdengar suara berdecit, kita buka velgnya. Di sini kita bersihkan yang namanya brake pad. Kita gosok dengan amplas halus atau dibersihkan pakai kompresor saja dan diukur dengan Mister Geser ukuran kedalamannya berapa. Dan di sini di speknya juga diukur menggunakan Mister Geser juga. Sudah diperiksa semuanya. Di sini kita akan memeriksa kekencangan baut roda. Di sini baut roda dikencangkan menggunakan kunci momen. Nah, buat ngencengin kunci momennya ini nggak boleh merata. Jadi harus dari titik ini menyilang, lanjut ke sini, sini, ke sini dan ke sini. Jadi nyilang sini. Dah. Selanjutnya periksa aki menggunakan multi tester. Di sini tegangan volt masih sangat bagus ya, di angka 12 volt. Dan selanjutnya kita akan membersihkan mobil, ruang kerja yang sudah kita kerjakan. Kita anak baru gede tau udah. Oke. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Ladati dari kelas 12 TKN 1 Leader. Di sini saya akan mempraktekkan tugas untuk ujian sekolah kompetensi di SMK Nasional Depok. Ntar dulu dong. Dah yuk. Untuk pertama-tama, langkah baiknya kita memeriksa elektrikal dahulu. Untuk hazard, lampu depan, lampu kepala sama lampu jauh ya, dan sen. Ya, coba ya.
Coba lampu depannya, Sal. Oke. Jauh dekatnya, Sal. Fajar. Sen. Klakson. Nggak usah. Oke, yang kedua mari kita periksa AC dan radio. Yang pertama dinyalakan terlebih dahulu. Untuk AC sendiri biasanya jika tidak ada halangan akan Terus aja ngomong. biasanya akan mengeluarkan hawa dingin. Jika tidak mengeluarkan hawa dingin berarti relnya sudah dipastikan habis atau AC-nya sudah rusak atau longgar. Kita ke radionya. Di sini kita akan periksa volumenya, bagaimana dia bisa Bentar dulu bang, udah. Ntar dulu. Dah, ayo. Selanjutnya kita akan memeriksa radio. Kita mainkan volumenya, jika tidak ada suara dipastikan rusak juga. Alangkah baiknya diganti. Buat selanjutnya kita akan memeriksa radio, apakah masih berjalan dengan baik atau tidak. Mainkan volumenya juga. Ya, baik. Yuk. Yang selanjutnya kita akan memeriksa wiper dan washer. Washer wiper berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan di dalam ruang mesin. Pelaksanaan dalam ruang mesin itu memeriksa fluida dulu ya. Pertama-tama kita akan memeriksa fluida power steering ya. Di sini ada indikator maksimal dan minimum. Jadi jika sudah minimum lebih baik ditambah daripada habis ke maksimal, dan tidak boleh lebih daripada maksimal. Untuk minyak rem di sini ada batas minimum dan maksimum. Selanjutnya washer. Di sini dicampur dengan air sabun agar tidak berkerak. Dan selanjutnya kita akan memeriksa oli. Yang pertama-tama kita bersihkan dulu dan dimasukkan kembali. Ditarik kembali dan diperiksa. Di sini kita bisa melihat kualitas dan kuantitas oli. Di sini kualitas oli sudah berwarna hitam-hitaman. Di sini harus perlu diganti, dan di sini kita bisa merasakan gram yang sudah di dalam kandungan oli ini.
Di sini juga kandungan oli sudah hampir tengah ya, indikator tengah. Berarti belum lower banget lah, masih masuk kualifikasi spesifikasi standar. Selanjutnya memeriksa jaringan udara, filter udara. Filter udara yang bersih berwarna putih, di sini sudah berwarna abu hampir kehitaman ya. Bisa dibersihkan, diketuk di dinding atau disemprot dengan kompresor. Jangan sampai kaki ya, Pak. Ya. Sehabis dari saringan udara, kita periksa drive beltnya masih bergerigi dan sudah masih tebal atau tipis. Di sini masih tebal kondisinya. Jika sudah tipis, alangkah baiknya diganti karena bisa putus dan mesin tidak akan jalan dengan maksimal. Habis dari drive belt, kita menuju ke ban. Di sini velg kita lihat dengan secara visual saja. Dan untuk kehausan grip terhadap ban, di sini bisa menggunakan Mister Geser. Di sini sudah agak menipis ya, sudah tidak bagus jatuhnya karena bergeriginya sudah hampir rata. Oke. Ayo. Habis dari ban, jika terdengar suara berdecit, kita buka velgnya. Di sini kita bersihkan yang namanya brake pad. Kita gosok dengan amplas halus atau dibersihkan pakai kompresor saja dan diukur dengan Mister Geser. Ukuran kedalamannya berapa? Itu minimal 10 mm. Dan di sini di speknya juga diukur menggunakan Mister Geser juga dan udah gitu aja, Bang. Sudah diperiksa semuanya. Di sini kita akan memeriksa kekencangan baut roda. Di sini baut roda dikencangkan menggunakan kunci momen. Nah, buat ngencengin kunci momennya ini nggak boleh merata. Jadi harus dari titik ini menyilang, lanjut ke sini, ke sini dan ke sini. Jadi nyilang sini. Dah. Selanjutnya periksa aki menggunakan buku tester. Di sini tegangan volt masih sangat bagus ya, di angka 12 volt. Dan untuk selanjutnya kita akan membersihkan mobil, ruang kerja yang sudah kita kerjakan. Kita anak baru gede tuh ada. Oke. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.